Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka Novia Ramaningrum. Di sini saya mengajar mata pelajaran matematika dari SMK Bina Provinsi Pekanbaru. Baiklah anak-anak, di sini kita belajar tentang bentuk logaritma. Sebelumnya anak-anak ada yang tahu tentang apa itu logaritma? Nah, untuk yang belum mengerti apa itu logaritma, di sini Ibu akan menjelaskan pengertian tentang logaritma. Baiklah, kita masuk dengan bentuk logaritma. Di sini bentuk dan logaritma ini adalah pelajaran dari kelas 10 semester ganjil, dan di sini ada kompetensi inti dan kompetensi dasar, bisa Ananda baca sendiri. Kemudian kita masuk kepada pengertian logaritma. Nah, di sini logaritma itu merupakan kebalikan atau inverse dari perpangkatan dan didefinisikan sebagai berikut. Nah, untuk A besar 0, B besar 0, dan A tidak sama dengan 1, maka logaritma B dengan basis A itu bisa kalian tulis dengan bentuk seperti ini, yaitu A log B adalah A log B sama dengan C, itu artinya sama dengan A pangkat C sama dengan B. Nah, di sini A ini disebut bilangan pokok atau basis, sedangkan B disebut bilangan yang dicari atau numerus, dan C itu disebut bilangan hasil dari logaritmanya. Nah, perhatikan contoh yang ini. Di sini contohnya itu 5 log 5 itu sama dengan 1. Nah, syarat bilangan hasil dari logaritma ini sama dengan 1 apabila nilai A dan B-nya atau nilai bilangan pokok dan juga numerusnya itu sama. Nah, kalau dia berbeda, itu contohnya ada di sini, yaitu 5 log 25 itu sama dengan 5 log, di sini 25 itu kita bentuk sedemikian sehingga bilangannya itu sama dengan bilangan pokoknya, yaitu 5 pangkat 2 ini kan sama dengan 25. Nah, karena A dan B-nya itu sudah sama, maka ini kita anggap dia 1. Maka 1 pangkat 1 dikali dengan 2 itu adalah 2. Nah, selanjutnya contoh selanjutnya 5 log 125. Di sini kita bentuk 125 itu bilangan pokoknya 5, yaitu 5 pangkat 3. Nah, karena nilai A dan nilai B-nya itu sudah sama, yaitu sama-sama 5. Nah, maka ini bisa kita jadikan dia sama dengan 1, sehingga 1 dikali 3 nanti hasilnya sama dengan 3. Nah, di sini ada diagram kartesiusnya, bisa kalian pelajari sebagai acuannya. Nah, selanjutnya kita masuk dengan sifat-sifat logaritma. Nah, di sini sifat-sifat logaritma itu ada beberapa, yaitu yang pertama, sifat yang pertama yaitu A log B dikali C itu akan sama dengan A log B ditambah A log C. Nah, jadi jika bilangan B yang ininya itu dikali, bentuk operasinya itu adalah perkalian, maka nanti bentuk logaritmanya itu berubah menjadi penjumlahan. Nah, dengan bilangan pokoknya itu sama, yaitu A log B ditambah A log C. Nah, di sini juga ada pembuktian dari sifat yang pertama. Buktinya, kita misalkan X itu sama dengan A log B. Kita misalkan X-nya itu yang ini. Nah, maka B itu sama dengan A pangkat X. Nah, misalkan lagi Y sama dengan A log C, maka C itu sama dengan A pangkat Y. Kemudian, karena sifat yang pertama itu bunyinya A log B dikali C, maka kita tadi sudah memisalkan bahwa B-nya itu sama dengan A pangkat X, dan C-nya itu sama dengan A pangkat Y, sehingga bentuknya seperti ini. Nah, kemudian bentuk yang seperti ini tuh, karena bilangan pokoknya sama-sama A, maka pangkatnya ini bisa kalian jumlahkan. Berarti bisa menjadi seperti A log A di pangkat X ditambah dengan Y. Nah, selanjutnya, karena bilangan pokok dan juga numerusnya sudah sama, itu kita anggap dia 1. Nah, karena ini X ada pangkat X tambah Y, apabila logaritma itu punya pangkat, maka pangkatnya itu bisa kalian pindahkan dia ke depan. Jadi 1 A log A itu sama dengan 1 dikali dengan X tambah Y, itu akan menjadi X tambah Y. Nah, maka sifat yang pertama itu terbukti. Selanjutnya masuk kepada sifat yang kedua, yaitu
A log B dibagi C itu akan sama dengan A log B dikurang A log C. Nah, kalau tadi B dan C-nya itu dikalikan, sekarang di sifat yang kedua itu B dan C-nya itu dibagi. Nah, kalau tadi dikali, B dengan C-nya dikali, maka dia itu logaritmanya itu dijumlahkan. Nah, sekarang B-nya dan C-nya itu dibagi, maka logaritmanya itu dikurangkan seperti sifat yang kedua ini. Nah, sifat yang ketiga, A log B pangkat N. Nah, kalau ada bentuk yang seperti ini, jika bilangan numerusnya itu berpangkat, maka pangkatnya ini bisa kalian pindahkan dia ke depan, yaitu N A log B. Nah, selanjutnya untuk sifat yang keempat, bunyinya adalah A log B sama dengan C log B per C log A dengan syarat C besar daripada 0 dan C tidak boleh sama dengan 1. Sifat yang kelima, A log B dikali B log C itu nanti akan sama dengan A log C. Kenapa dia bisa menjadi sama dengan A log C? Karena di sini bilangan numerusnya itu B dan di sini bilangan utamanya juga B. Jadi B dengan B itu sama, maka bisa dicoret sehingga tinggallah A log B dikali log C itu sama dengan A log C. Untuk sifat yang keenam, A log B itu sama dengan 1 per B log A. Kemudian sifat yang ketujuh, A pangkat M log B pangkat N. Nah, di sini bilangan utamanya berpangkat dan juga bilangan numerusnya berpangkat, sehingga pangkatnya itu bisa kalian letakkan ke depan dengan syarat kalian buat dia menjadi pecahan seperti N per M, lalu tetap bilangan utama dikali logaritma bilangan numerus. Nah, di sini ada contoh. Jika diketahui log A sama dengan log 2 sama dengan A, log 3 sama dengan B, dan log 5 sama dengan C, maka tentukan 2 logaritma akar dari 150. Nah, untuk langkah awal dalam mengerjakan contoh ini, 2 log akar 150 ini kalian rubah bentuknya menjadi 2 log 150 pangkat setengah. Kenapa dia pangkat setengah? Karena akar ini sama dengan pangkat setengah, sehingga jadinya 2 log 150 pangkat setengah. Nah, karena berdasarkan sifat yang telah kita pelajari tadi, 1/2 yang di sini bisa kalian pindahkan dia ke depan, sehingga menjadi 1/2 log 5 pangkat 2 ditambah 2 log 3 ditambah 2 log 2. Kenapa bentuknya bisa menjadi seperti ini? Karena kita jabarkan 150 ini menjadi 25 dikali 3 dikali 2 itu akan sama dengan 150. Nah, di sini karena perkalian, logaritmanya itu bisa dirubah menjadi penjumlahan seperti ini. Sehingga 2 log 5 pangkat 2 ditambah 2 log 3 ditambah 2 log 2. Nah, langkah selanjutnya adalah 1/2-nya ini tetap kalian letakkan di sini. Nah, karena 2 log bilangan pokoknya itu sama di semua sisi, maka dia bisa kita jadikan satu saja menjadi 2 logaritma dikali 5 pangkat 2 dikali 3 dikali 2. Nah, selanjutnya 1/2-nya juga masih tetap. Selanjutnya, karena ini bilangan numerusnya berpangkat 2, maka pangkat 2-nya ini bisa kalian pindahkan dia ke depan menjadi 2 dikali log 5 per log 2 ditambah log 3 per log 2 ditambah 1. Sehingga hasilnya adalah 1/2. Karena di sini logaritma 5, di sini sudah diketahui bahwa log 5 itu sama dengan C, sedangkan tadi 5-nya ini kan berpangkat 2, artinya pangkatnya ini kalian kalikan dengan C, sehingga 2 dikali C itu sama dengan 2C. Per log 2, log 2 juga sudah diketahui hasilnya sama dengan A, sehingga log 2 itu sama dengan A, sehingga 2C per A. Ditambah log 3 juga sudah diketahui, di sini log 3-nya adalah B per log 2 juga sudah diketahui
hasilnya A, sehingga dia B per A ditambah 1. Kenapa 1? Karena 1 ini kan bilangan utama dan tidak ada diketahui. Jadi langsung kalian pindahkan saja satunya ke sini. Sehingga kalian bisa samakan penyebutnya. Penyebutnya menjadi 2A, sehingga 2A kalian samakan penyebutnya A tambah B tambah 2C per 2A. Nah, begitulah hasil dari, jadi hasil dari 2 log akar 150 itu adalah sama dengan A ditambah B ditambah 2C sama per 2A. Nah, cara menentukan logaritma juga bisa menggunakan alat bantu, yaitu dengan tabel. Tabelnya ini bisa kalian lihat sendiri di slide. Kemudian bisa juga dengan menggunakan alat bantu kalkulator. Nah, setelah itu kalian akan bisa menentukan nilai-nilai atau hasil dari logaritmanya. Nah, di sini ada cara-cara untuk memecahkan masalah logaritma. Ini ada tips-tipsnya juga, bisa kalian baca sendiri. Terima kasih kepada Ananda yang telah mendengarkan penjelasan dari bentuk logaritma tadi. Mudah-mudahan dari apa yang telah Ibu sampaikan tadi, Ananda bisa mengerti dan memahaminya dan bisa menambah wawasan dan ilmu Ananda tentang pelajaran bentuk logaritma. Nah, sekian dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.